Kemudian ada lagi, ada beberapa orang kaya yang Tuhan pertemukan dalam hidup kami selama di Indonesia. Ada yang support kami, kemudian berhenti support, terus jadi jahat sama kami gitu, berusaha menghancurkan kami gitu. Ada. Terus ada lagi pengusaha yang janji-janji doang, sampai publikasi, panggil koran datang, majalah datang, sampai saya ikut interview bahwa restorannya ngasih makan tiap piring yang terjual dia akan support 10.000 buat Tangan Pengharapan. Sampai hari ini nggak pernah. Jadi janji bohong doang. Terus ada lagi pengusaha konglomerat di Indonesia lah, dia punya beberapa stasiun TV. Dia bilang sama saya, "Hen, ayo kamu bantu saya." Dia dengar reputasi saya, dia bilang, "Kamu bantu. Pegang yayasan saya ini mendanai 40 yayasan." Saya bilang, "Wow, keren, luar biasa Pak. Kamu bisa bantu saya?" "Coba saya bantu aja Pak ya, saya gak bisa komit karena saya punya yayasan sendiri." "Apa nama yayasan kamu?" "Gak dikenal bos." "Tangan Pengharapan Pak. Yayasan saya kecil kok." "Oh gitu ya." "Oh gampang-gampang itu. Nanti Tangan Pengharapan masukin aja ke yayasan saya, nanti saya support." Oke. Terus saya tanya, "Maaf Pak, operasional setahun untuk semua yayasan Bapak ini berapa ya?" 8 miliar dia bilang gitu. "Oh 8 miliar udah setahun tuh ya, oke. Kalau kamu berapa?" Hasil audit 2018 kemarin, jadi Tangan Pengharapan ini kami handle keuangan secara profesional. Kami diaudit oleh public accountant orang luar. Kemudian kami otorisasi keuangan itu lewat 3 orang yang jadi gak mudah gitu. Hasil audit kemarin dilaporkan, Tangan Pengharapan dipercaya Tuhan dalam setahun itu dengan dana 13 miliar lebih dalam setahun. Berarti setiap bulan kami harus punya uang 1,1 miliar. Ngasih makan 5.100 anak di 70 titik. Gaji lebih dari 100 guru. Total 150 seluruh Indonesia. Kemudian ngobatin orang sakit 1.000 tiap bulan itu minimal. Kemudian gaji dokternya, gaji orangnya yang pengobatannya. Kemudian harus support petani-petani di NTT sekitar 165 kampung setiap tahunnya. Kita kasih benih dan juga cangkul. Kemudian di Mentawai juga kami pemberdayaan masyarakat. Kemudian tahun ini kami membangun 6 sekolah. Kemudian masih banyak lagi yang Tuhan kerjakan lewat Tangan Pengharapan. Dan ketika diaudit oleh bagian keuangan, public accountant mengatakan donasi rutin yang masuk ke Tangan Pengharapan itu hanya 300 juta. Jadi yang orang consistently support termasuk CLCC itu hanya 300 juta dalam sebulan. Berarti minus berapa? 800 juta. Jadi public accountant itu bilang, Ibu Heni dan Pak Jojo harus kerja lebih keras tahun depan. Karena kalau mau memberi makan 6.000 anak, ke depan uangnya harus lebih banyak. Ibu sama Pak Jojo harus cari uang lebih banyak. Saya diem. Jujur saya nggak pernah mau tahu uang itu yayasan Tangan Pengharapan tuh uangnya ada berapa, cukup apa enggak. Saya tuh nggak pernah mau tahu. Ini pesan saya ke bagian keuangan. Cukup nggak usah cerita sama gua. Soalnya saya stres. Begitu meeting selesai, public accountant report ke kami. Saya masuk kamar mandi nangis saudara. Saya teriak sama Tuhan. Tuhan, 1,1 miliar mau cari di mana? Saya harus jual apa lagi? Kaos udah, batik udah, ini aja udah kayak apa saya tuh ya gitu. Saya nangis di shower. Tuhan tolong gitu kan, udah gak tahu mesti gimana. Guys, Tuhan itu gak pernah terlelap. Saya sekarang baru sadar. Kenapa gereja besar yang tadinya saya harapkan mensupport Tangan Pengharapan nggak mau support Yayasan Tangan Pengharapan. Konglomerat di Indonesia segini banyaknya yang dengerin saya khotbah di seluruh Indonesia udah pasti ada. Tapi kenapa dikerasin hatinya untuk nggak nolong Tangan Pengharapan? Kemudian gereja-gereja besar yang selama ini Jojo layani mulai ban suamiku nggak boleh khotbah lagi di gereja mereka. Katanya takut konglomeratnya pindah. Sampai ada yang terus terang bilang gini, kami undang Pak Jojo untuk datang khotbah. Bapak malah jualan kaos, untungnya apa buat gereja? Suami saya digituin. Saya kasihan banget sama Jojo. Padahal kami gak dapat apa-apa gitu kan. Kemudian saya lihat kenapa pengusaha yang saya kenal ingkar janji sama kami. Saya cuma baru ngerti hari ini. Supaya satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Kita belajar percaya sama Tuhan. Jangan kecewa sama manusia. Manusia pasti mengecewakan. Tapi mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Bahwa dia gak akan pernah tinggal diam. Amin. Hari ini saya baru sadar. Setelah semua ini terjadi. Kenapa saya harus dikecewakan begitu banyak orang. Supaya satu. Gak ada yang bisa menepuk dada dan bilang. Tangan Pengharapan ada karena saya. Gak ada gereja yang bisa bilang. Tangan Pengharapan ada karena saya.
Gak ada pengusaha manapun yang bisa klaim tangan pengharapan bisa karena saya. Tapi satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Saudara, apapun yang Anda kerjakan dalam hidup ini, jangan andalkan kepintaranmu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan orang tuamu. Andalkan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat ini oleh beberapa orang malas dan orang-orang yang tidak mau berusaha lebih dipakai untuk membenarkan diri. Padahal ayat ini sederhana mengajar kita begini. Anda mau bangun pagi-pagi, Anda diajarin kerja keras, Anda diajarin bermimpi oleh para pengusaha sukses. Dengar 7 langkah menjadi kaya, hei lupakan. Yang menjadikan kaya itu Tuhan. Dan apakah diberkati Tuhan itu harus kaya raya, punya uang banyak, punya aset di mana-mana? Enggak. Buktinya saya kan enggak kaya raya. Tapi ada yang berani saya tidak diberkati Tuhan? Dengar, mintalah kepada Tuhan bukan harta, tapi kasih karunia untuk menikmati semua berkat Tuhan. Orang kaya duitnya banyak, tapi enggak boleh makan apa-apa. Orang kaya duitnya banyak, rumahnya besar, tapi isinya nggak ada. Anak istri semua jarang di rumah, karena rumahnya di luar negeri di mana-mana. Yang berenang-berenang pembantunya. Dengar, jangan minta kaya karena kaya tidak bisa bikin bahagia. Kaya tidak bikin kita selamat. Tapi andalkan Tuhan sumber segala-galanya. Mendingan kaya saya cukup-cukup aja tapi selalu ada berkatnya. Nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan dan andalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin.